Selamat pagi, siang, atau malam Ibu Irina. Perkenalkan, nama saya Dandi Rizko Nizam. Saya dari kelas LBM 41 dengan NIM 220179224. Berikut saya akan menjelaskan jawaban UAS stokastik yang saya sudah kerjakan. Nah, ini tuh yang soal nomor 1, diketahui itu sopir taksi menunggu penumpang selama 1 jam. Lalu diketahui juga sopir taksi itu mencari penumpang selama 1,5 jam dan sopir taksi mengantar penumpang selama 0,5 jam atau 30 menit. Yang ditanyai soal itu adalah diagram Markov chain-nya dan peluang stasioner. Lalu yang pertama-tama kita misalkan sopir taksi yang menunggu itu dijadikan menjadi state 0, yang mencari itu menjadi state 1, yang mengantar itu menjadi state 2. Lalu kita akan cari rata-rata waktunya. Rata-rata waktu state 0 itu 1 per waktu yang sudah dikasih tahu, yaitu 1 per 1 menjadi 1. Yang state 1 bagi 1,5 menjadi 2 per 3, dan yang state kedua itu 1 bagi 0,5 yaitu menjadi 2. Lalu berikut adalah diagramnya. Diagramnya itu seperti ini ya, 0 ke 1, 2. Lalu yang berikut ini adalah state-nya. State 0 itu bisa diketahui dari diagram ini, yang keluar itu P0 dan P0, jadi menjadi 2 P0. Lalu yang masuk itu bisa dilihat dari gambar itu 2 per 3 P1 tambah 2 P2. Yang state 1 yang keluar itu 2 per 3 P1 dan 2 per 3 P1 lagi, jadi ditambah menjadi 4 per 3 P1. Lalu yang masuk itu ada P0 dan 2 P2 berdasarkan diagram. Dan state 2 ini 2 P2 yang keluar dan 2 P2 juga yang keluar. Jadi 2 P2 tambah 2 P2 sama dengan 4 P2. Dan yang masuk itu adalah P0 dan 2 per 3 P1. Ini peluang. Jadi P0 tambah P1 tambah P2 sama dengan 1. Ada persamaan berikutnya. Lalu kita mencari P0, P1 dan P2 dengan metode eliminasi. Jadi kita ambil yang paling awal, 2 PO sama dengan 2 P3, 2 per 3 P1 tambah 2 P2. Lalu kita ubah 2P2 sama dengan 2P0 kurang 2 per 3 P1. Lalu masukkan ke persamaan ini 2P2 nya. Jadi 4 per 3 P1 sama dengan PO tambah 2P2. Lalu masukkan tadi 2P2 nya ke sini. Lalu bisa ditemukan P1 nya menjadi sama dengan 3 per 2 P0. Lalu kita ke persamaan yang ini. Karena kita udah tahu P1 nya 3 per 2 P0, bisa dimasukkan P1 nya 4 P2 sebenarnya P0 tambah 2 per 3 dikali 3 per 2 P0. Jadi P2 nya sama dengan setengah per P0. Lalu setelah menemukan P1 dan P2 nya, kita masukkan ke persamaan yang ini ya. Jadi P0 ditambah P1 tambah P2 sama dengan 1. Lalu P1 yang ini masukin ke sini, P2 yang ini masukin ke sini. Jadi P0 tambah 3 per 2 P0 tambah setengah P0 sama dengan 1, sehingga PO nya menjadi 1 per 3. Karena PO sudah diketahui 1 per 3, kita akan memasukkan angka PO ini ke dalam P1 dan P2, sehingga hasil P1 sama dengan setengah dan P2 itu sama dengan 1/6. Oke, lalu nomor 2 ini diketahui masa hidup laptop mengikuti sebaran uniform atau 2,5 tahun. Lalu diketahui juga Bobby akan mengganti laptop baru apabila yang lama itu rusak atau telah dipakai selama 5 tahun. Harga beli komputer baru itu 8 juta, harga jual laptop lama yang rusak itu 500.000. Dan harga jual laptop lama yang sudah mencapai 5 tahun itu tuh 200.000. Yang ditanyai soal itu rata-rata biaya jangka panjang.
Nah, yang pertama-tama kita cari mu-nya dulu. Mu-nya itu sama dengan A plus B per 2. A-nya itu ini 2 dan B-nya itu 5. Jadi 2 tambah 5 per 2 sama dengan 7 per 2 sama dengan 3,5 tahun. Kita akan hitung cost-nya ya. CN itu sama dengan harga laptop baru kurang harga jual laptop lama yang rusak, dan yang di bawahnya itu harga laptop baru dan kurang harga jual laptop lama yang sudah mencapai 5 tahun gitu. Jadi sama dengan masukin yang tadi angkanya 8 juta kurang ini 500.000, yang ini juga 8 juta kurang yang ini angkanya 200.000. Jadi sama dengan 7,5 juta jika LN lebih kecil dari 5. LN itu berarti peluang laptop itu sebelum 5 tahun, yang 7,8 juta itu jika LN lebih besar dengan 5, kira laptop berusia 5 tahun atau lebih gitu ya, sudah dipakai. Lalu kita nyari eksekutif cost-nya, sama dengan 7,5 juta kali peluang LN lebih kecil dari 5 tambah 7,8 juta kali P lebih peluang LN lebih besar sama dengan 5. Jadi sama dengan 7,5 juta dikali 0,5 tambah 7,8 kali 0,5. Kenapa angkanya 0,5? Karena setiap peluang itu sama dengan 1. Jadi peluangnya itu sama dengan 1. Jadi ya untuk mencari peluang lebih kecil, jadi kita bagi 2. Jadi hasilnya 0,5 untuk yang lebih kecil dan lebih besar sama dengan itu 0,5. Jadi hasilnya ini setelah dihitung sama dengan Rp 7,65 juta. Lalu kita mencari rata-rata biaya jangka panjangnya, yaitu tim T2 CT per T sama dengan executive cost-nya per mu sama dengan 7,65 juta per 3,5 tahun, sehingga hasilnya sebesar Rp 2,168 juta per tahunnya. Ya, lalu kita lanjut ke nomor 3. Yang diketahui di soal itu adalah sebuah toko online mempunyai 20 saluran telepon. Lalu proses poisonnya itu sama dengan 10 panggilan per menit, dan rata-rata waktu melayani panggilan itu 2 menit. Dan yang ditanya itu di soal itu peluang panggilan datang yang akan diblokir, dan apakah perusahaan itu perlu menambah saluran telepon jika manajemen ingin menyediakan kapasitas untuk menangani 90% penelpon. Jadi tuh untuk menjawab nomor 3 ini perlu rumus ini ya, rumus PN sama dengan lambda per mu dikali 1 per J faktorial per sigma N I sama dengan 0 lambda per mu pangkat I dikali 1 per I faktorial. Diketahui juga di sini ya, saya akan mu-nya itu 2 menit dari sini. Rate-nya itu 1 per mu sama dengan setengah sama dengan 0,5. Lambda-nya itu 10 panggilan per menit ya, ada di soal. Lalu kita akan mencari yang 20 saluran terlebih dahulu, karena diketahuinya toko itu mempunyai 20 saluran telepon. Jadi masukkan P20 sama dengan 10 per 0,5 pangkat 20. Ya, di sini saya nanti akan tambahkan pangkat N-nya, saya lupa. Kali 1 per 20 faktorial per sigma 20 I sama dengan 0, 10 per 0,5 pangkat 20 kali 1 per I faktorial. Jadi tadi hitung hasilnya seperti ini, dan hasilnya itu 0,1588996. Untuk persentase peluang diblokirnya, karena itu yang ditanya, yaitu 0,1588996 dikali 100.
yaitu sehingga hasilnya 15,889%. Kalau kita mencari presentase peluang diblokir, kita juga dapat mencari presentase peluang yang diterimanya, yaitu dengan 100 dikurang hasil yang tadi diblokir ini 15,889, sehingga hasilnya 84,111%. Karena perusahaan ingin nambah kapasitas untuk menangani 90% telepon, jadi kita harus mencoba untuk menambahkan tiap salurannya. Saluran telepon yang berikut ini adalah ditambah 1 kali, yaitu menjadi 21 saluran. Lalu kita cari P21 nya sama dengan 10 per 0,5 pangkat 21 dikali 1 per 21 faktorial per sigma 21 I sama dengan 0, 10 per 0,5 pangkat 21 dikali 1 per I faktorial, sehingga ditemukan hasilnya yaitu 0,1314360. Nah, presentase peluang blokirnya itu tinggal masukkan angkanya dikali 100 sama dengan 13,1436%. Lalu peluang terimanya 100 min 13,1436, yaitu sama dengan 86,8564%. Nah, ini masih belum mencukupi salurannya karena masih 86,8564%. Yang di soal mintanya itu manajemen itu bisa menangani 90. Lalu kita akan menambahnya lagi menjadi 22 saluran karena masih kurang. Jadi P22 sama dengan 10 per 0,5 pangkat 22 dikali 1 per 22 faktorial per sigma, ini harusnya 22, saya salah tulis, I sama dengan 0, 10 per 0,5 pangkat 22 kali 1 per I faktorial sama dengan, ya totalnya menjadi 0,106734. Ya, presentase peluang yang diblokirnya itu 0,106734 dikali 100 menjadi 10,6734%, yang diterimanya 100 kurang 10,6734 sama dengan 89,3266%, dan itu ternyata masih kurang. Jadi kita tambahkan lagi saluran menjadi 23 saluran, itu P23 sama dengan 10 per 0,5 pangkat 23 kali 1 per 23 faktorial per 23 sigma 23 I sama dengan 0, 10 per 0,5 pangkat 23 kali 1 per I faktorial. Jadi ditotal-totalkan hasilnya menjadi 0,08493. Persentase peluang diblokir yaitu 0,08493 kali 100 sama dengan 8,493%, dan persentase peluang yang diterima sama dengan 100 kurang 8,493 sebenarnya 91,507%. Nah, jadi untuk perusahaan yang perlu menambah 3 saluran telepon jika ingin menyediakan kapasitas yang cukup, ya, karena yaitu sudah bisa mencapai 90%, yaitu 91,507% jika perusahaan tersebut menambah 23 saluran telepon. Oke, lalu kita lanjut ke nomor 4. Diketahui komponen 1 itu mempunyai sebaran eksponensial meannya 200 jam. Komponen 2 sampai komponen 5 itu mempunyai sebaran eksponensial meannya 125 jam. Komponen 6 itu mempunyai sebaran gamma, alfa-nya 3 dan betanya itu 5. Komponen 7 sampai komponen 8 itu mempunyai sebaran eksponensial meannya 100 jam. Komponen 9 sampai komponen 12 mempunyai sebaran Weibull, yaitu alfanya sama dengan 3 dan lambda sama dengan 0,25. Komponen 13 itu mempunyai sebaran gamma, alfanya 2 dan betanya 10. Komponen 14 sampai komponen 16 itu mempunyai sebaran eksponensial meannya 50 jam.
Dan yang komponen yang terakhir, komponen 17 itu mempunyai sebaran Weibull, alfanya itu 3 dan lambdanya itu 0,1. Ya, berikut adalah gambar sirkuitnya. Ini satu seri, 2 sampai 5 ini paralel, 6 itu seri, lalu 7 sampai 12 ini juga paralel, ini 13 seri di dalam paralel, ini paralel ya, dan ini seri. Jadi tanya berapa peluang sistem yang masih berfungsi setelah 250 jam. Nah, kita harus cari R masing-masingnya dulu ya, R masing-masing komponen. Yang ini ada S dan ada P. S itu rangkaian seri, P itu rangkaian paralel. Nah, yang pertama ini komponen 1 itu meannya udah 200, berarti lambdanya tinggal 1 bagi mean per 200. Rumus mencari rangkaian ini sama dengan E pangkat min lambda T sama dengan E pangkat min 1/200 ke 250, hasilnya 0,2865. Lalu yang komponen 2 sampai komponen 5 ini paralel, meannya 125 jam, lambdanya itu sama dengan 1/125, 1/125. Lalu R2 sampai R5 ini sama dengan E pangkat min 1/125 kali 250 sama dengan 0,1353. Caranya sama seperti yang di komponen 1 ya. Komponen 6 ini dia itu rangkaian seri, alfanya 3, betanya 5. Untuk mencari R-nya itu sama dengan sigma, ini harusnya alfa kurang 1, I sama dengan 0, dalam kurung 1 beta kali T per I faktorial pangkat I kali E pangkat min T per beta sama dengan sigma 2I sama dengan 0, 1/5 kali 250 per I faktorial pangkat I kali E pangkat min 250 per 5, hasilnya menjadi 1,3 kali 10 pangkat min 19. Lalu komponen 7 sampai 8 itu merupakan komponen paralel, meannya 100 jam, lambdanya 1/100 jadinya. R7 sampai R8 itu E pangkat min 100 kali 250 sama dengan 0,082. Lalu untuk komponen 9 sampai komponen 12 itu yang paralel, alfanya sama dengan 3, lambdanya sama dengan 0,25. Jadi R9 sampai R12 itu sama dengan E pangkat min lambda T pangkat alfa sama dengan E min pangkat min dalam kurung 0,25 kali 250 pangkat 3, hasilnya 0. Lalu komponen 13, komponen seri alfa sama dengan 2, beta sama dengan 10. R13 itu caranya sama kayak nyari R6, ini juga alfa min 1 harusnya, sigma alfa min 1 I0, terus langsung 1/10 kali 250 per I faktorial pangkat I dikali E pangkat min 250 per 10 sama dengan 3,61 kali 10 pangkat minus 10. Untuk komponen 14 sampai 16 itu dia paralel, meannya 50, lambda sama dengan 1/50 jadinya. Lalu R14 sampai R16 itu sama dengan E pangkat min 1/50 kali 250 sama dengan 0,00673. Dan terakhir ini komponen 17 itu komponen seri, alfanya 3, lambdanya itu 0,1. R17 itu sama dengan E pangkat min dalam kurung lambda T pangkat lambda sama dengan E min 0,1 kali 250 pangkat 3 sama dengan 0. Jadi untuk mencari
peluang sistem yang masih bekerja setelah 250 jam itu komponen paralel itu dijadikan komponen seri dulu. Jadi yang tadi yang pada paralel itu kita jadiin komponen seri dulu. Jadi komponen 2 sampai komponen 5 ini cara menjadi seri itu sama dengan 1 min dalam kurung 1 min R2 kali 1 min R3 kali 1 min R4 kali R5, karena ini 4 dan 5 ini tadi rangkaian seri, makanya jadinya seperti ini, R4 kali R5. Lalu masukin angka-angkanya yang tadi, R2 yang tadi itu 0,1353, R3 juga sama karena rangkaian 2 sampai 5. Ini juga sama angkanya, mereka itu angkanya tidak berubah. Jadi kalau di totalin sama dengan 1 kurang 0,734 sama dengan 0,266. Lalu komponen 7 sampai 8 ini caranya juga sama kayak yang di atas. Jadi 1 kurang 1 kurang dalam kurung 1 kurang R7 kali 1 kurang R8. R7 dan R8 ini angkanya sama, itu 0,082, tinggal masukin aja, hasilnya jadi 0,8427. Jadi 1 kurang 0,8427 itu sebenarnya 0,1573. Untuk komponen 9 sampai komponen 12, R9 sampai 12 itu sama dengan 1 kurang dalam kurung 1 min R9 dikali 1 kurang R10 kali R11 dikali 1 min R12. Ini juga sama seperti rangkaian 4 dan 5 karena mereka berdua itu rangkaian seri. Lalu bisa karena komponen 9 sampai komponen 12 itu sama, jadi angkanya sama, yaitu dari yang sebelumnya itu hasilnya 0, 0, dan 0 juga. Jadi bisa lihat jadi sama dengan 1 kurang 1 jumlah ini, dan jadi totalnya sama dengan 0. Lalu komponen 14 sampai 16, R14 sampai 16 itu sama dengan 1 kurang dalam kurung 1 kurang R14 dikali 1 kurang R15 dikali 1 kurang R16 sama dengan, ya karena R14 sampai 16 itu juga sama, angkanya jadi sama semua, angkanya 0,00673, bisa lihat dari sini. Jadi boleh totalkan jadi 0,98 total ketiga ini. Jadi 1 kurang 0,98 itu sama dengan 0,02. Nah, untuk komponen 7 sampai 16, karena 7 sampai 16 itu juga paralel komponennya. Nah, jadi cara mencarinya itu R7 sampai R16 itu sebenarnya 1 kurang dalam kurung 1 kurang R7 sampai 8 dikali R9 sampai 12, karena mereka itu dijadi rangkaian seri, dikali 1 kurang R13 dikali R14 sampai R16, karena mereka juga sudah menjadi rangkaian seri. Nah, dengan 1 kurang dalam kurung 1 kurang 0,1573 berdasarkan hasil yang tadi kali 0 dikali yang ini dikali 3,61 kali 10. Ini pangkat min 10, harusnya saya belum tulis, sebentar. Pangkat min 10. Nah ya, itu dikali 0,02. Nah itu jadi bisa ditemukan hasilnya menjadi 1, dan jadi 1 kurang 1 sama dengan 0. Nah, lalu peluang sistem yang masih bekerja setelah 50 jam bisa dicari karena udah jadi seri semua. Saya cari R sama dengan R1 kali R2 sampai R5 dikali R6 dikali R7 sampai R16.
dikali R17, dimasukkan angka-angka yang tadi 0,2865 dikali 0,266 dikali 0 dikali 0 dan hasilnya 0. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau tulisan saya yang masih belum saya isi atau kelupaan isi. Sekian dan terima kasih Bu.